Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sore ini jarang-jarang ya bang ya kita dapat kesempatan bicara kayak gini ya. Ini teman saya, teman nongkrong, teman sharing, namanya Oki Sanjaya, tapi panggilannya J sih. Banyakan orang di keluarganya kalau kita manggil dia J nggak kenal gitu. Taunya Oki ya bang ya. Jadi ya sore ini kita mumpung ada kesempatan bicara, kita bicara tentang kehidupan lah bang. Masalah sehari-hari kan. Kehidupan sendiri kan konteksnya luas nih. Luas. Jadi kalau nih saya kasih pilihan aja nih bang, gue kasih pilihan nih, mau kehidupan tentang hubungan, pekerjaan, atau apa nih, biar enak gitu. Ya, ringan-ringan yang gampang-gampang aja. Gampang-gampang aja lagi tren apa hubungan gimana? Boleh sih, karena hubungan kan ya seringnya kan nongkrong juga temen pasti lari-larinya cerita apa hubungan, Iya, hubungan gitu doang. Banyak kan rumit sih. Boleh. Oke. Ya tentang hubungan ya bang ya. Nah kalau dalam hubungan sendiri itu menurut abang yang paling penting apa tuh? Ini sambil ngudut nggak apa-apa nih? Santai. Nyantai aja. Dalam hubungan yang penting pertama kita keterbukaan satu dengan yang lainnya, saling paham. Kalau aku sih paling nekanin dalam satu hubungan itu proses pendekatan itu benar-benar ditekankan. Pendekatan ya. Pendekatan. Dalam hal apa nih bang? Banyak nih kalau pendekatan nih. Pendekatan kita ya ketika kita tahu luar dalam baik buruk pasangan kita, ya sedikit banyak kita paham dia, kita jalannya pun biasalah dalam hubungan ada kerikil-kerikil kecil yang ganggu. Ya. Bagaimana Ya. gitu kan. Ujian dalam hubungan ya Iya. itu. Ya. Itu gimana tuh bang nyikapinya bang? Baik. Kebanyakan orang gini bang ya. Dia ngelihat pasangannya nih, ya awal-awal dia mungkin bilang oke gue terima nih katanya gitu. Tapi jalan di tengah hubungan bang ya udah sekitar 3 bulan, nah itu baru kelihatan tuh. Mulai dia ingin mengekang gitu, mengontrol. Dengan dia membela diri sebagaimana gini, aku ingin kamu jadi lebih baik gitu. Tapi sebenarnya gue sadar nih yang dia lakuin ini bakal buat pasangannya tuh risih gitu. Jadi gimana menyikapinya gitu? Hal Ya, seperti itu. sesuatu yang dipaksakan yang oke itu menurut kita baik, hal baik buat dia juga. Tapi awal-awalnya kita maksain sesuatu. Makanya kan di sini proses pendekatan itu tekankan kenapa? Ya kita harus tahu dulu lah pasangan kita gimana, dia ini kayak mana. Ya, ketika udah paham itu nanti berjalan apa adanya. Nah, sembari itu terjadi ya harusnya juga kedua belah pihak saling ngerti, menutupi ego masing-masing. Ya nggak dipersulit lah intinya kan. Dengan kayak gitu juga nggak perlu dipaksa lah nanti ujungnya. Nggak perlu dipaksa karena pada dasarnya ketika ingin merubah seseorang ya lihat potensi kita ini siapa, punya power nggak kita. Iya sih, apalagi ya benar sih bang ya. Apalagi kalau mereka bilang ingin ke jenjang yang lebih serius. Iya. Itu kan kalau dibilang kayak gitu biasanya cewek luluh ya. Biasanya tuh dia Biasa kata-katanya kan aku pengen seriusin, pengen aku makan nikahin. iya, aku pengen nikahin. Biasanya Cewek langsung luluh tuh. langsung Gitu kalau kan? cewek gitu pengen diseriusin. Nah, makanya dia alih-alih dia sendiri belum baik nih. Belum. Dia langsung bilang ke ceweknya gitu, "Oh, gua pengen membimbing lo nih." gitu. Punya Menjadi power sesuatu apa kita? gitu. Diri kita harus punya power. Ingin merubah seorang superhero kan? Superman, Batman, Spiderman, siapapun itu dia punya kekuatan. Kekuatan itu digunakan buat apa? Ya membasmi monster-monsternya segala macam. Iya. Nah kita mau ngerubah orang, kita punya apa? Benar sih. Power paling utama. Nah, itu analogi bagus banget sih, Bang. Kalau menurut gua sih satu ya power. cocok sih. Masalah dalam kehidupan pasangan kita sebelum ketemu sama kita, mungkin dari segi psikologis ataupun masa lalunya, trauma di masa lalu. Itu ibarat monster yang dilawan Superman Monster, itu. iya. Kalau kita belum punya kekuatan, jadi gimana tuh? Ya gimana nggak punya kekuatan, nggak punya power mau ngelawan monster? Punah. Jadi memang harus dimiliki Harus powernya duluan ya. dimiliki power, Oke. power. Gini Bang, misal nih kita tentu pengen yang hal lebih baik lah ya buat pasangan kita, buat kita juga gitu kan. Ada nggak cara misalnya gitu menurut abang lah kiat-kiat biar ya pasangan kita itu berubah juga ke arah yang lebih baik, biar dia sadar gitu, apakah harus dengan kekerasan nih, gue punya ideologi nih, ini bener nih, lu harus berubah sekarang juga kayak gitu kah atau gimana yang bener? Ya untuk ngejalin hubungan yang benar sih diharapkan ya Harus dengan lemah lembut gitu, lemah sampai lembut, dia luluh ya. iya. Sabar, telaten, lemah lembut. Karena manusia semakin dikekang, semakin dikerasin,
nggak bakal pernah lulu, nggak bakal pernah cair. Setuju Sampai sih, mana sih kita bisa ngertiin dia? Kan selama ini mungkin banyak nih orang trauma di masa lalu yang dia dapat pasangan pasti kayak monoton, kayak gue disakitin, iya jelas. diseriusin, jatuhnya ujungnya main-main. Nah di sini kita menyikapinya Ya kita dengan- jangan sampai jadi kayak gitu. iya, gitu. lemah lembut, sabar. Nanti timbul rasa dia itu ngerasa kayak ini beda loh. Aku nemuin orang yang baru bisa ngertiin aku, bener-bener paham aku. Padahal gua udah keras, Iya, susah diatur, bener. tapi kok dia tetap lembut gitu ya. Lambat laun dengan sadar atau tidak sadar dia nanti kayak oh ya, semua omongan dia mungkin bisa diturutin, bisa diikutin. Nah disitulah ya sedikit banyak kan udah mulai berhasil, udah mulai kelihatan. Terus satu Ya. juga ya, jangan pernah mengekang, jangan pernah nurutin apa keinginan kita sementara kita belum bisa juga jadi contoh yang baik. Iya benar. Harusnya memang gitulah. Kalau menjalin hubungan salah satunya harus punya ilmu lah, tidak pengetahuan. Ya mungkin salah satunya entah si cewek entah si cowok punya pengetahuan bisa membimbing ke arah yang lebih baik. Kalian mau kemana sih, tujuannya apa? Iya, tujuannya apa, ya. Punya hubungan ini mau ke serius kan? Nah kalau misalkan nih dua-duanya nggak punya ilmu pengetahuan gimana? Nggak ada yang tahu nih, gitu. Ya sekedar pengen ada hubungan Jadi- lah, ngisi kekosongan gitu. Ya nggak bakal kemana-mana, stay di situ, stuck di situ. Cuman Oh, iya. jadi berpasangan, jalanin nggak ada tujuan, bubar pisah, dapat yang kayak itu sama nggak dapat pengetahuan lagi, ya kayak gitu lagi, itu aja terus. Kan punya hubungan nih, mau dibawanya kemana? Nah, Serius tujuan. kah? Tujuan. Kalau gue pernah belajar bang, kita misal punya tujuan nih, kita agak melenceng dikit, kita bakal balik lagi ke Balik track yang lagi. benar, karena udah punya tujuan. punya Ya. tujuan. Melenceng dikit itu Wajar, biasa ya bang ya biasa. manusia ya. Belok-belok Nah terus gue gini bang, ada temen nih, jadi dia nih kayak dia meratap gitu. Wah gue kok dapat cowok yang begini-begini terus gitu, menjalin hubungan yang salah terus gitu. Nah itu gimana tuh? Apa yang salah gitu? Apa dia yang salah atau ini nasib dia yang sial? Nggak ada manusia yang dilahirkan sial, nggak ada nasib, Nggak ada, nggak ya. pernah berpihak ke sial ataupun beruntung, nggak. Tergantung ke diri kita lagi lah. Bisa nggak kita lihat nilai potensi dalam diri kita? Contoh ya, kasih gambaran nih. Ini uang 1.000, dari nominal 1.000 yang paling kecil sampai ke 100. 100.000. Kalau aku kasih ke kamu, mau yang mana? Gue 100.000 lah. 100.000, Jelas, kenapa? gede. Alasannya apa? Nilainya gede. Nilainya gede. Iya. Jatuhnya gitulah. Manusia itu sama sebenarnya. Ya. Hanya dia nggak pernah sadar dalam dirinya ada sesuatu yang besar, ada nilai-nilai yang besar dalam dirinya. Nah, Kamu habis 100.000 bener. karena apa? Nominal 100.000 gede. Udah kan? jelas kan? Gede. Iya. Kenapa nggak menjadi 100.000 dalam diri kamu? Bahkan sejuta, 100 juta, 1 Lebih miliar. banyak dong yang pengen sama Iya. kita, yang mau sama kita. Harus punya nilai loh. Kita harus punya nilai. Bahkan sampai harus tak ternilai. Tak ternilai gimana tuh? Ini Tak kayak ternilai. negatif, gak ada nilainya atau gimana? Enggak dong. Tak ternilai itu bukan berarti kayak oh lu nggak ada nilai, enggak. Terus gimana nih? Tak ternilai itu sampai nggak ada lagi takaran buat nilai dia. Saking baiknya Saking. dia, nggak ada lagi alat pengukur Nggak buat ada. kebaikannya. Saking Sangat banget. baik ya. Awalnya gue liat konotasinya kayak negatif tuh. Ya orang kalau pasti mikir kok nggak ternilai, nggak berharga, berarti nggak gitu. Iya iya. Jadi sebenarnya bang ya, berarti dia harus punya standar ya. Standar. Bener, standar. Gimana kalau dia ngediskon standarnya? Ah udahlah ambil aja gitu. Ngediskon nih. Oh, Mungkin Masya Allah, Azan bang kita